warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ristia Audia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. NIM saya yaitu 2288203022. Baik, di sini saya akan membahas filsafat ilmu yang berjudul Filsafat Ilmu dalam Perspektif Barat dan Islam, serta paradigma al-atas yaitu ruh, nafsu, kolbu, dan akal. Sebelum membahas materi tersebut, apa sih filsafat ilmu itu? Nah, menurut filsuf Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Selain itu, menurut filsuf Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Jadi, filsafat ilmu adalah sesuatu proses berpikir secara sistematis, logis, rasional, dan radikal, atau berpikir sampai ke akar-akarnya, yang membahas secara empiris dan non-empiris, serta mengkaji secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu pembahasan tentang sesuatu yang ada atau ontologis, atau tentang realita yang di dalam alam semesta ini seperti Tuhan, alam, dan manusia. Oke, setelah memahami pengertian dari filsafat ilmu, materi yang pertama, saya akan membahas tentang filsafat ilmu dalam perspektif Barat dan Islam. Dalam perspektif Barat, telah menafikan peran wahyu dalam membimbing akal dan panca indera, serta mengedepankan peran rasio dan fakta eksperimen dalam menentukan kebenaran. Ini menyebabkan lahirnya sekular dan dualistik dalam memandang kehidupan, dengan memisahkan sains dari agama, iman dari ilmu, dan sebagainya. Sedangkan perspektif Islam berasal dari pandangan dasar tentang konsep Tuhan, kehidupan, manusia, alam semesta, iman, ilmu, dan sebagainya. Islam ini merupakan pandangan hidup yang bersandar pada wahyu dan menjangkau aspek fisik dan metafisik yang merupakan kepercayaan asasi yang berfungsi sebagai cara pandang terhadap segala sesuatu, serta dapat berfungsi sebagai kerangka dalam mengkaji segala sesuatu. Sesuatu yang unik dalam sistem pandangan hidup Islam adalah setiap konsep dalam pandangan hidup itu berelasi dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang bersumber kepada konsep Tuhan. Artinya, tidak ada pemisahan atau bahkan pertentangan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, dari penjelasan singkat tersebut dapat diketahui bahwa perspektif Barat telah mengalami pergeseran dari teologi ke sains dengan meninggalkan peran wahyu dalam melihat kebenaran, serta hanya mengedepankan fungsi akal dan panca indera. Artinya, terdapat pemisahan dalam cara pandang Barat dalam melihat kebenaran. Sedangkan perspektif Islam menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran, serta dibantu peran akal dan panca indera dalam mempersepsikannya. Selain itu, perspektif Barat selalu berubah sesuai kondisi sosial kehidupan, sedangkan perspektif Islam bersifat permanen. Materi yang kedua yaitu paradigma al-atas, yang terdiri dari ruh, nafsu, kolbu, dan akal. Menurut al-atas, dalam tradisi Islam, jiwa manusia dikenal dengan sebutan ruh, nafsu, kolbu, dan akal.
Keempat istilah tersebut pada hakikatnya adalah realitas tunggal dengan empat keadaan yang berbeda dan masing-masing terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, kognitif, intuitif, dan spiritual. Manusia sebagai kesatuan terdiri dari substansi yang bersifat jasmania dan bersifat imateri terdiri dari potensi nafsania, yaitu akal, kolbu, dan nafsu, dan potensi ruhania yaitu ruh. Sedangkan hakikat dari manusia adalah substansi imaterinya yang terdiri dari akal, kolbu, nafsu, dan ruh. Nah, saya akan membahas keempat tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu potensi spiritual ruh. Kata ruh juga dikaitkan dengan manusia dalam berbagai konteks. Misalnya, ruh sebagai yang dianugerahkan kepada manusia pilihan Allah yang dipahami oleh sebagian pakar sebagai wahyu yang dibawa oleh Jibril. Ada yang dianugerahkan kepada orang-orang mukmin dan dipahami sebagai dukungan dan peneguhan batin, serta ada yang dianugerahkan kepada seluruh manusia. Mengenai kata ruh dalam ayat Al-Quran, bahwa ruh berarti nyawa, karena dengan ditiupkannya ruh, maka ia menjadi makhluk unik yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu potensi spiritual nafsu. Istilah nafsu alamarah. Nafsu ini mengumbar dan tunduk sepenuhnya terhadap hasrat-hasrat rendah, kepribadian yang cenderung pada tabiat dan mengejar kenikmatan jasmania. Nafsu yang selalu menarik kolbu untuk melakukan hal yang tidak baik. Nafsu selalu dikaitkan dengan hawa nafsu. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran senantiasa mengingatkan manusia agar tidak mengikuti hawa nafsu atau semata-mata keinginan diri, melainkan menyesuaikan kehendak dan keinginannya dengan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hawa nafsu yang dibangun dan ditingkatkan dengan baik akan mengikuti jalan kebenaran, keadilan, dan petunjuk. Sedangkan hawa nafsu sebaliknya akan menarik semakin rendah spiritualitas manusia dengan perhatian yang mengarah pada keinginan-keinginan rendah. Pembahasan yang ketiga yaitu potensi spiritual kolbu. Kolbu secara bahasa berasal dari akar kata yang membelokkan sesuatu ke arah lain. Kolbu dinamakan demikian karena ia sering berbolak-balik, kadang senang, kadang sedih, suatu saat setuju, dan pada saat lain menolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa di dalam diri setiap individu terdapat satu alat yang menentukan arah aktivitasnya, yang disebut dengan kolbu. Atau dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging yang jika ia sehat maka seluruh tubuhnya juga sehat, tetapi jika ia rusak maka seluruh tubuhnya terganggu. Ketahuilah bahwa organ tubuh itu adalah kolbu. Jadi, kolbu merupakan suatu wadah dalam pengajaran kasih sayang, kegelisahan, takut, dan keamanan. Pembahasan yang terakhir atau keempat yaitu potensi spiritual akal. Akal sebagai potensi spiritual berperan penting dalam pendidikan Islam dan merupakan substansi yang terpisah dari materi. Akan tetapi aktivitas potensi akal bersamaan dengan sesuatu yang bersifat materi, sehingga akal dapat menjadi aktual dan dipahami sebagai jiwa yang berakal. Terkait dengan hal ini, Al-Atas menyebutkan bahwa pada dasarnya kata akal menunjukkan suatu jenis ikatan atau belenggu yang menunjukkan potensi bagian dalam dan mempunyai kemampuan mengikat objek ilmu dengan kata-kata. Dalam pandangan Al-Atas, akal merupakan satu aspek di antara beberapa aspek jiwa.
Aspek-aspek itu meliputi hati atau kolbu, nafsu, ruh, dan akal. Semuanya merupakan aspek-aspek jiwa yang saling berkaitan, namun berbeda fungsinya. Semua aspek tersebut merujuk pada keberadaan fisik dan non-fisik. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya tentang filsafat ilmu dalam perspektif Barat dan Islam, serta paradigma al-atas yaitu ruh, nafsu, kolbu, dan akal. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.